dia melemparkan lembingnya atau tombaknya. Sehingga dilihat itu tombaknya itu muncullah air. Di balik rimbunnya pepohonan Kelurahan Waborobo, Kota Bau-Bau, tersembunyi sebuah kisah yang mengalir dari masa ke masa tentang sumur tua yang hingga kini terus memancarkan air meski musim kering datang menghimpit. Tim RRI Bau-Bau memulai perjalanan sejauh 400 meter dari pemukiman warga, menyusuri kebun dan semak belukar. Heningnya hutan hanya ditemani derak dedaunan dan langkah hati-hati tim meniti jembatan kayu sepanjang 3 meter menuju sumur tua yang konon syarat legenda. Tersembunyi di balik pohon sagu dan rumpun bambu, dekat aliran kali kecil yang mengalir tenang, sumur tua itu berdiri. Sederhana, berdiameter 120 cm, namun memuat cerita lebih dalam dari 6 meter kedalamannya. Sarifuddin Andika, seorang tokoh masyarakat Waborobo, dengan antusias menuturkan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Asal mulanya sebenarnya ini cerita dari orang-orang tua bahwa dulu ada orang tua yang sementara pulang berburu, dia kehabisan air dan tidak mendapatkan air. Dari ketinggian sana dia melemparkan lembingnya atau tombaknya, sehingga turun dari atas ke ketinggian sana, dilihat itu tombaknya itu muncullah air. Sehingga air ini, sumur ini, dia sebut Kantibu. Sumur itu kemudian dikenal dengan nama Kantibu. Namun Sarifuddin mengaku tidak mengetahui secara pasti makna Kantibu itu. Saya kurang tahu juga apa sebenarnya artinya itu Kantibu, sehingga disebutkan Kantibu itu. Tapi kalau menurut orang-orang tua dulu, katanya itu Kantibu itu adalah bahasa Tobe-Tobe. Tobe-Tobe berarti pada waktu itu kerajaan yang tertua di sini. Sebelum direnovasi, warga harus turun langsung ke dalam sumur untuk mengambil air. Mereka meniti batu-batu yang disusun seperti tangga. Timba yang digunakan pun bukan dari plastik, melainkan tempurung kelapa yang dibelah dua. Sebuah pemandangan yang dulu lazim, kini tersimpan dalam kenangan. Masyarakat itu kalau di musim-musim kemarau tertentu sama sekali pada waktu itu selalu di sini ambilnya air. Dan bentuknya memang dulu turun ke bawah orang yang mengambilnya. Jadi sedalam hanya sepinggang orang dewasa turun mengambilnya. Timbanya pada waktu itu bukan timba seperti sekarang ini. Timbanya terbuat dari batok kelapa yang dibelah. Sehingga warga itu satu-satu antri untuk menimbanya turun. Tidak bisa berbondong-bondong turun di bawah. Jadi batu saja yang disusun. Nah, pada saat ditemukan itu orang tua konon ceritanya seperti itu tadi, melemparkan lembingnya tadi, dicabut, lembingnya muncul air, ditaruh katondo kayak macam batu itu, kalau bahasa di sini di tondo-tondo begitu, katondo, ditaruhkan batu. Ya, sehingga muncul air terus sampai saat sekarang ini. Tahun 2008, sumur ini direnovasi melalui dana PPMK. Dibuatkan atap untuk melindungi dari dedaunan dan dinding pengaman di sekelilingnya. Namun, sumber airnya tetap alami, tidak pernah surut sejak pertama ditemukan. Bagi warga Waborobo, Kantibu bukan hanya sumber air, tapi juga simbol warisan leluhur. Bahkan dalam beberapa musrembang, warga mengusulkan agar lokasi ini dikembangkan sebagai wisata alam karena letaknya di tengah hutan Kaumbo, kawasan yang dijaga ketat oleh adat. Hutan Kaumbo bukan tempat biasa, tidak boleh sembarangan mengambil kayu di hutan ini, harus izin tokoh adat. Jika melanggar, pelakunya bisa didenda, bahkan dikenai sanksi sosial berupa pengucilan adat.
keasrian hutan dan kepercayaan turun-temurun yang menyelimuti Kantibu menjadikannya lebih dari sekedar sumur. Ia adalah situs sakral, tempat warga menggantung harap di musim kering dan menyemai rasa hormat terhadap alam. Meski era modern terus menggerus ruang tradisi, Kantibu tetap tegak. Airnya mengalir menjadi saksi bisu harmoni antara manusia dan alam yang patut untuk dilestarikan dan diceritakan. Reporter RRI Bau Bau, Afriansah melaporkan.